Terjebak di atas, Yundan. Masih banyak orang terjebak di atas. Kebakaran di gedung Teradron Jakarta pada Selasa 9 Desember 2025 menewaskan sedikitnya 22 orang. Peristiwa ini pun menuai sorotan publik terkait keselamatan bangunan gedung karena dianggap tidak sesuai dengan standar keselamatan. Seperti apa temuan terkini terkait penyebab kebakaran di gedung Teradron? Polisi mulai menyelidiki insiden kebakaran gedung Teradron di Jalan Lejen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 9 Desember yang menewaskan 22 orang. Kebakaran besar ini memunculkan sejumlah temuan penting, termasuk minimnya jalur evakuasi, akses gedung yang hanya satu pintu, dan dugaan kelalaian keselamatan kerja. Saat ini tim penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan forensik serta melanjutkan pemeriksaan saksi untuk menentukan ada tidaknya unsur kelalaian atau tindak pidana terkait keselamatan gedung, jalur evakuasi, dan standar perlindungan kebakaran. Setelah memeriksa 6 saksi yang merupakan karyawan selamat, penyidik kini menjadwalkan pemeriksaan 2 saksi kunci dari pihak manajemen gedung. Hari ini rencana ada 2 orang saksi kunci lagi yang akan kami periksa, termasuk dari pihak manajemen. Tentunya kami berharap bahwa pemeriksaan ini bisa membuat terang, dan kami masih melaksanakan penyelidikan untuk menemukan apakah ada pidana atau karena kelalaiannya yang menyebabkan korban begitu banyak. Terkait hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam keterangan terpisah di Jakarta pada Rabu meminta kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab pasti kebakaran, termasuk jika ada dugaan kelalaian dari pemilik gedung. Pasalnya gedung bertingkat, menurut Pramono seharusnya punya proteksi kebakaran, tidak seperti peristiwa pada Selasa siang yang menelan banyak korban jiwa. Sebenarnya Kak, gini, problem utamanya adalah kalau semuanya mentaati aturan pasti nggak terjadi. Ini kan pasti dibangun tanpa aturan yang, kalau saya lihat struktur dan sebagainya, pasti mereka melanggar aturan. Gitu. Karena apa? Tangganya kecil banget, dan itulah menyebabkan beberapa orang yang nggak bisa turun ke bawah. Analisis lain juga menunjukkan minimnya standar keselamatan yang dimiliki oleh gedung Teradron yang turut menyebabkan banyaknya korban jiwa dalam peristiwa ini. Spesialis keselamatan kebakaran dan ledakan Agung Hari Cahyono dalam publikasi analisisnya terkait penyebab kebakaran pada Selasa 9 Desember mengungkap sejumlah temuan. Menurut Agung, insiden kebakaran di gedung Teradron pada 9 Desember menunjukkan kerentanan fatal dalam desain bangunan bertingkat non-standar yang menyimpan material berisiko tinggi, yakni baterai lithium-ion. Berdasarkan temuannya, kebakaran gedung Teradron merupakan bencana yang dipicu oleh kombinasi mematikan antara bahan bakar berisiko tinggi dan kegagalan struktur perlindungan vertikal. Pemicu utamanya bukanlah api, melainkan kematian cepat akibat keracunan karbon monoksida dalam hitungan detik. Bagus menambahkan, fasilitas tambahan seperti tangga darurat tahan asap dan sistem sprinkle otomatis seharusnya dimiliki oleh bangunan gedung jika menyimpan material berisiko tinggi. Awal tahun 2025, Pemprov Jakarta melaporkan sebanyak 694 gedung bertingkat belum memenuhi syarat proteksi kebakaran. Sanksi tegas akan diberikan kepada pengelola gedung yang tidak segera melakukan perbaikan telah diberikan peringatan. Angka itu didapati dari hasil pemeriksaan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta. Hasil pemeriksaan terhadap 2.609 gedung bertingkat pada 2024 menunjukkan 694 gedung belum memenuhi syarat proteksi kebakaran. Fakta bahwa masih ada 694 gedung di Jakarta yang belum memenuhi syarat proteksi kebakaran adalah bom waktu yang nyata. Apakah publik harus menunggu tragedi lain seperti kebakaran Teradron sebelum sanksi tegas benar-benar dijalankan tanpa kompromi? Gimana menurut sahabat Kompas?